Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dengarkan pembacaan firman Tuhan dari Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan katakan demikian. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Puji Tuhan, ini merupakan satu ucapan syukur atau pujian yang dinaikkan oleh Daniel atas pertolongan yang Tuhan berikan. Tuhan mengaruniakan hikmat dan juga kekuatan kepada Daniel untuk menyingkapkan atau mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar dia memiliki mimpi tapi tidak bisa mengartikan. Bukan saja tidak bisa mengartikan, tapi dia lupa dengan apa yang dimimpikannya. Dia sudah berusaha memanggil para pembesar, orang-orang berilmu, orang-orang berhikmat, ahli-ahli yang ada di negeri itu. Tetapi semua tidak dapat mengerti apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Dan karena dia gelisah, tidak tahu, tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Ataupun tidak ada satu orang pun yang mengerti apa yang dia mimpikan. Maka seluruh orang-orang berilmu, termasuk Daniel bersama dengan teman-temannya, itu juga mengalami ancaman pembunuhan. Ada hukuman yang akan diterima kepada semua orang-orang berilmu kalau mereka tidak bisa mengartikan mimpi Nebukadnezar. Semua sudah dipanggil tapi hasilnya nihil. Dan Daniel mengerti tuntutan yang berat, yang besar dari Raja Nebukadnezar. Ini tuntutan yang berat bagi orang-orang berilmu waktu itu. Tetapi Daniel paham, dalam situasi yang berat, ada tuntutan yang berat. Daniel, dia ambil keputusan, ambil langkah untuk dia datang pada Tuhan. Dia berdoa, minta hikmat pada Tuhan. Dan Tuhan yang dilayani oleh Daniel, dia tahu apa yang dibutuhkan oleh Daniel. Daniel diberi hikmat untuk bukan saja mengartikan mimpi, tetapi memberitahukan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Bukan saja Daniel mengerti apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, tapi dia juga mengerti kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhan bisa mengatur waktu, bisa berkuasa atas segala waktu. Maka dikatakan di ayat 21, dia atau Tuhan mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Memang waktu itu kekuasaan Nebukadnezar bisa dibilang sebagai kekuasaan tertinggi atau terbesar di zamannya di dalam kerajaan-kerajaan di dunia ini. Tetapi sekalipun Raja Nebukadnezar dia sedang ada di posisi puncak tertinggi dalam karirnya, semua tetap ada dalam kekuasaan Tuhan. Satu kali juga Nebukadnezar akan digantikan posisinya dengan raja yang lain. Di dunia memang tidak ada yang kekal, hanya Tuhan yang kekal. Makanya dari pelajaran firman Tuhan atau renungan pagi hari ini, kita lebih bergantung pada Tuhan, lebih melekat pada Tuhan. Dia yang mengatur segalanya, termasuk waktu dalam kehidupan kita, segala masa dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi dalam dunia bisa saja berubah sewaktu-waktu. Tetapi orang-orang yang bijaksana, orang yang melekat pada Tuhan, dia tahu memilih Tuhan sebagai sandaran dalam kehidupannya. Dia tahu memilih Tuhan sebagai andalan di dalam kehidupannya. Dia tidak mengandalkan kekuatan, jabatan ataupun posisi yang sekarang mungkin menjadi kebanggaannya. Tapi seperti Daniel, dalam posisi apapun dia mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan
yang terutama di dalam kehidupannya. Karena tahu Tuhan yang mengatur segala waktu. Puji Tuhan buat Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan. Mari kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan, jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Engkau, Tuhan, yang mengasihi kami. Engkau menjadi sandaran dalam hidup kami, kebanggaan kami menjadi yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau dalam semua aktivitas hidup kami. Atur waktu-waktu hidup kami Tuhan, supaya hidup kami semakin dekat kepada Engkau. Saya berdoa pagi hari ini buat umat-umat Tuhan, Engkau taruh kepada setiap kami hati bijaksana, supaya kami mempergunakan waktu-waktu yang ada di hari-hari ini Tuhan dengan sebaik-baiknya. Engkau berkati juga semua yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berita-berita ataupun media-media, sarana-sarana yang dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa, bangsa-bangsa mengenal kebenaran di dalam era globalisasi ini. Terima kasih, Kau berkati juga masyarakat, berkati bangsa Indonesia, biar kasih karunia-Mu terjadi atas bangsa ini, memulihkan semua sektor masyarakat, baik sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, dipulihkan oleh Engkau. Mengalami lawatan Tuhan di negeri ini. Gereja-gereja Tuhan juga dibangkitkan. Terima kasih Bapak, ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.